Sebagaimana sudah disampaikan pada materi-materi sebelumnya, bahwa saat ini kondisi keseimbangan di muka bumi sudah berada di puncak kerusakan yang sangat parah, baik keseimbangan alam, keseimbangan sosial, maupun keseimbangan tatanan dunia secara keseluruhan. Produk teknologi canggih yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan umat, justru sebagian besar diarahkan untuk menciptakan kerusakan dan kehancuran. Dan kondisi kerusakan ini telah menghantarkan peradaban saat ini berada di tepi jurang kehancuran yang mengerikan. Sebenarnya kehancuran-kehancuran dahsyat sudah pernah terjadi pada dahulu kala. Ajaran Tuhan yang sebagian besar berisi tentang sejarah, menggambarkan berbagai bencana besar yang pernah terjadi pada masa para rasul. Artinya apa? Bahwa dahulu kala kebejatan manusia juga sudah luar biasa. Keserakahan manusia sudah di luar batas, dan semua itu berakibat pada kerusakan keseimbangan yang sangat parah di muka bumi. Alhasil bencana dahsyat dan mengerikan tidak bisa terhindarkan. Kita lihat pada masa Nuh, bencana yang digambarkan seperti air bah yang menenggelamkan sebagian besar muka bumi. Kemudian juga ada gempa raksasa, ledakan dahsyat, badai besar, pandemi hebat juga terjadi pada masa rasul-rasul setelahnya. Bencana pada masa Yesus tertulis dalam Injil Matius. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa di berbagai tempat. Kemudian pada masa Muhammad dikisahkan dalam surat Ar-Rum, perang dunia yang dimotori dua kekuatan adik kuasa, Romawi Timur dan Persia Baru. Ketahuilah, kerusakan keseimbangan yang masif dan parah yang berakibat pada terjadinya bencana besar tidak bisa dilakukan hanya dengan berbekal peralatan sederhana seperti cangkul, sabit, parang, dan teknologi tepat guna. Tapi dibutuhkan peralatan yang jauh lebih besar, lebih kuat dengan teknologi yang lebih canggih. Dibutuhkan bulldozer yang kuat untuk menggusur hutan. Diperlukan ekskavator dan mesin-mesin bor yang besar untuk menggali lubang-lubang tambang. Dibutuhkan mesin-mesin pertanian dan teknologi rekayasa genetik untuk memacu produktivitas pertanian. Dibutuhkan berbagai teknologi industri yang berkapasitas besar untuk memacu ekonomi. Dan tak kalah dahsyatnya adalah kebutuhan perangkat pertahanan dengan menciptakan mesin-mesin penghancur yang mengerikan. Mulai dari yang paling ringan seperti senapan, granat, mortir, sampai rudal-rudal nuklir dengan daya ledak yang sangat dahsyat. Kita lihat dalam catatan sejarah manusia, tidak ada kehancuran yang melebihi dahsyatnya Perang Dunia. Perang Dunia Kedua yang menewaskan 60 sampai dengan 80 juta orang masih menjadi rekor musibah terbesar dalam 1 milenium terakhir. Padahal Perang Dunia Kedua masih menggunakan senjata konvensional yang daya hancurnya jauh lebih rendah dibanding mesin-mesin perang yang ada saat ini. Dan ketahuilah, dunia sekarang sedang dibayangi ancaman Perang Dunia Ketiga. Jika benar-benar terjadi, tidak bisa dibayangkan kehancuran akibat Perang Dunia Ketiga. Ada kurang lebih 13.000 bom nuklir aktif di dunia saat ini. Satu bom nuklir mempunyai daya ledak puluhan, ratusan hingga ribuan kali dibanding bom atom yang pernah menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Jika ribuan bom nuklir meledak saat ini, bisa dibayangkan dahsyatnya kehancuran yang terjadi di permukaan bumi. Miliaran manusia akan terbunuh, kota-kota dan berbagai industri akan luluh lantak, teknologi akan hancur, lumpuh, sehingga tidak bisa lagi difungsikan. Peradaban modern akan terjungkir balik menjadi terbelakang. Hal ini sudah diprediksi oleh Einstein. Jika terjadi Perang Dunia Ketiga, maka perang-perang selanjutnya akan kembali menggunakan panah, pedang, dan tombak. Kalaupun ada sebagian perangkat teknologi yang selamat, pertanyaannya apakah masih bisa efektif untuk difungsikan? Jika ada kendaraan yang selamat dari kehancuran, bagaimana bisa dijalankan jika semua SPBU tidak berfungsi? Kilang-kilang minyak tidak beroperasi, mesin-mesin bor minyak tidak bisa digunakan, pembangkit-pembangkit listrik, pabrik-pabrik spare part, dan sumber daya pendukung lainnya tidak bisa dijalankan.
Ketika perangkat teknologi yang tersisa tidak bisa difungsikan, maka ujung-ujungnya akan mangkrak, menjadi barang rongsokan dan lapuk, musnah ditelan oleh zaman. Jadi dahulu kala peradaban sudah maju, teknologi sudah canggih, namun karena bencana dan perang yang sangat dahsyat, peradaban terjungkir menjadi terbelakang. Kemudian akan lahir lagi, tumbuh dan berkembang sampai ke puncak, kemudian hancur kembali, begitu seterusnya sampai sekarang. Ini semua membuktikan bahwa perjalanan secara peradaban manusia mempunyai pola yang siklus, selalu berulang atas prinsip yang sama, tidak berjalan secara linier seperti yang dikatakan oleh Charles Darwin. Darwin mengatakan bahwa peradaban manusia berawal dari kehidupan yang primitif, kemudian bergerak menuju peradaban yang modern seperti saat ini. Teori ini menguatkan pemahaman bahwa kehidupan para rasul-rasul terdahulu sangat terbelakang. Semua kejadian-kejadian luar biasa yang mengiringinya selalu digambarkan sebagai keajaiban dan mukjizat, tidak pernah mengaitkan dengan kemajuan teknologi. Sehingga isi dari kitab-kitab suci bagai kisah dongeng para superhero, tidak lagi berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Jadi Tuhan telah merancang sejarah peradaban berjalan secara siklus, dan ketahuilah bahwa semua yang seimbang di alam semesta ini bergerak atau tumbuh secara siklus. Tuhan merancang benda-benda besar di luar angkasa bergerak secara rotasi maupun berevolusi. Di dalam tata surya kita, matahari berotasi, mengeluarkan energi menggerakkan planet-planet dan benda-benda langit di sekitarnya mengelilingi matahari. Pergerakan planet dirancang secara teratur dan seimbang sehingga tidak terjadi benturan antara yang satu dengan yang lain. Revolusi planet-planet mengeluarkan energi daya dorong terhadap pusat atau matahari. Di sini terjadi keseimbangan energi keluar dan energi masuk. Tidak terjadi kebocoran atau kehilangan energi. Inilah kunci keseimbangan energi dalam tata surya sehingga bisa bergerak dan bertahan selama ribuan tahun. Bukan itu saja, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menghadapi siklus peredaran waktu, mulai peredaran hari, siang, dan malam. Peredaran bulan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Peredaran tahun dari bulan Januari hingga Desember untuk tahun Masehi, dan bulan Muharram sampai Dzulhijjah untuk tahun Hijriah. Dan siklus peredaran tahun ini sejalan dengan siklus peredaran musim. Aktivitas kehidupan kita juga berulang-ulang dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Bahkan di dalam tubuh kita juga terjadi siklus regenerasi sel. Semakin sempurna proses regenerasi sel, semakin sehat dan abadi fisik kita. Dan pergerakan siklus ini juga terjadi pada perjalanan peradaban manusia. Tumbuh berkembang sampai puncak kemudian hancur, terus lahir lagi, begitu seterusnya. Di saat peradaban sampai di puncak kecanggihan, biasanya diikuti dengan kerusakan keseimbangan yang sangat parah, baik keseimbangan alam, keseimbangan sosial, dan keseimbangan-keseimbangan yang lain. Di saat itulah diutus misi para nabi-nabi, para rasul-rasul, pejuang-pejuang keseimbangan untuk mengingatkan umat manusia agar segera bertaubat, memperbaiki keseimbangan sebelum datang kehancuran yang sangat dahsyat. Ketahuilah, kehancuran besar yang terjadi adalah proses pemulihan keseimbangan, baik keseimbangan alam, keseimbangan sosial, dan keseimbangan-keseimbangan yang lain. Di atas puing-puing kehancuran peradaban yang timpang akan tampil kekuatan sosial baru yang dipimpin oleh para rasul, para nabi-nabi pada masanya. Mereka menegakkan ajaran kebaikan, membangun tatanan kehidupan yang seimbang. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sepeninggal para pejuang-pejuang keseimbangan, teknologi dan peradaban berkembang semakin maju. Sistem keseimbangan mulai tercabik-cabik kembali, hingga pada akhirnya kembali terjadi kehancuran global. Begitu seterusnya berulang-ulang hingga saat ini. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Yang jelas, teknologi mesin-mesin perang yang ada saat ini lebih dari cukup untuk meluluh lantakkan sebagian besar permukaan bumi. Dan berbagai bencana alam yang semakin semarak di muka bumi sudah menandakan bahwa kerusakan keseimbangan alam sudah berada pada fase yang sangat kritis. Coba kita tarik ke prinsip perjalanan sejarah yang berulang atau siklus sejarah.
Musibah perang dunia dipadu dengan gempa bumi dan kelaparan di mana-mana terjadi pada masa Yesus. Kemudian berulang lagi menjadi perang besar pada masa Muhammad. Ketahuilah, ada dua perang besar pada masa Muhammad. Satu yang digambarkan dalam surat Al-Fil dan satu lagi digambarkan dalam surat Ar-Rum. Meski para ahli kitab menggambarkan peradaban masa Muhammad masih sangat terbelakang, tapi Al-Quran berkata lain. Konvoi pasukan kavaleri Al-Fil dihancurkan oleh skuadron tempur udara Ababil yang menjatuhkan bom radiasi atau kimia yang jika terkena akan hancur seperti daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil ini menandakan perang besar pada saat kelahiran Muhammad sudah menggunakan teknologi yang canggih, peradaban yang sudah relatif maju pada saat itu. Kemudian lebih dari 50 tahun setelahnya, ketika kehidupan sudah di puncak kerusakan, Muhammad beserta pejuang-pejuang keseimbangan sudah berupaya menyampaikan peringatan akan datangnya malapetaka besar, mengingatkan umat manusia untuk bertaubat dan menyelamatkan diri dari bencana yang mengerikan. Namun sayang, hanya segelintir yang mau mendengar peringatan Muhammad. Hingga pada akhirnya perang besar antara dua kekuatan dunia benar-benar meletus, sebagaimana yang digambarkan dalam surat Ar-Rum. Sebuah perang global antara dua kelompok penguasa dunia, Persia Baru dan Romawi Timur. Tentunya teknologi yang digunakan lebih berkembang dan lebih dahsyat dibanding perang yang dikisahkan dalam surat Al-Fil. Kedahsyatan perang inilah yang menjungkir balik peradaban maju saat itu menjadi terbelakang. Setelah lebih dari 1 milenium, teknologi mulai bangkit kembali. Hingga pada tahun 1939 terjadi kembali perang besar, Perang Dunia Kedua, perang yang menelan korban 60-80 juta jiwa. Perang Dunia Kedua ini identik dengan kisah perang dalam surat Al-Fil. Kedua perang tersebut sama-sama ditutup dengan dijatuhkannya bom atom, bom radiasi. Dan gambaran semua perang besar di atas akan berulang menjadi Perang Dunia Ketiga. Dengan kata lain, Perang Dunia Ketiga akan terjadi sebagai perulangan dari Perang Dunia Kedua, perulangan dari Perang Dunia pada masa Muhammad, dan perulangan Perang Dunia pada masa Yesus dan Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi untuk membaca tanda-tanda akan terjadinya Perang Dunia Ketiga, kita bisa menarik dari data sejarah perang-perang besar sebelumnya. Bisa mulai dari masa Yesus, ditambah data pada masa Muhammad, dan tentunya data yang paling lengkap adalah data Perang Dunia Kedua. Kita lihat catatan sejarah latar belakang sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Diawali dengan pandemi flu Spanyol pada tahun 1918 yang membunuh puluhan juta manusia. Kemudian berlanjut dengan Great Depression atau krisis ekonomi dunia. Dalam kondisi ekonomi yang krisis, perlombaan senjata justru semakin gencar dan terjadi kristalisasi aliansi kekuatan militer. Blok sekutu yang berhadapan dengan blok poros yang meliputi aliansi Jerman, Jepang, dan Italia. Coba kita bandingkan dengan kondisi saat ini. Pandemi COVID-19 masih merebak sampai sekarang. Kemudian memacu krisis ekonomi global yang menimbulkan tekanan dan gesekan antar negara. Dalam kondisi situasi dunia yang memanas di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Eropa, maka masing-masing negara berupaya meningkatkan anggaran pertahanan militernya. Terjadilah perlombaan persaingan persenjataan yang semakin gencar. Blok-blok militer semakin menampakkan kesulitannya. Perulangan Perang Dunia Kedua menjadi Perang Dunia Ketiga semakin jelas. Kita coba masuk lebih dalam. Jerman sebagai kekuatan terbesar di Eropa waktu itu menyimpan dendam atas kekalahan dalam Perang Dunia ke-1. Beberapa wilayahnya terlepas dan memerdekakan diri, termasuk Polandia yang sebagian besar penduduknya adalah warga keturunan Jerman. Hal yang sama juga terjadi pada Uni Soviet setelah kalah dalam Perang Dingin. Pada tahun 1990, Uni Soviet terpaksa membubarkan diri. Semua negara yang dulunya tergabung dalam Uni Soviet memerdekakan diri. Dan dalam kesepakatan pembubaran Uni Soviet, pihak NATO berjanji tidak akan memperluas keanggotaannya ke Eropa Timur, negara bekas Pakta Warsawa.
Namun dalam perjalanan waktu justru negara-negara tersebut banyak yang bergabung dengan NATO. Rusia dalam kondisi yang lemah tidak mampu berbuat apa-apa kecuali membangun kembali kekuatan ekonomi dan militernya untuk membalaskan dendam terhadap NATO dan Amerika. Atas usaha kerasnya Rusia mampu bangkit kembali sebagai kekuatan militer terbesar di dunia setelah Amerika. Bahkan misil-misil hypersonik dan kekuatan senjata nuklir Rusia jauh mengungguli Amerika. Sampai di sini kondisi masih cukup paralel dengan sebelum Perang Dunia Kedua. Pada akhirnya Jerman akan bangkit membalaskan dendam atas kekalahan dalam Perang Dunia Pertama yang diawali dengan menginvasi Polandia dan pada akhirnya berkembang hingga terjadilah perang di penjuru Eropa. Hal yang sama juga sedang dipersiapkan oleh Rusia. Amerika sangat yakin Rusia akan membalaskan dendam untuk kembali membangkitkan Uni Soviet. Para pengamat mengatakan, jika Rusia benar-benar menginvasi Ukraina, maka gerbang Perang Dunia Ketiga sudah dibuka. Sama dengan Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga akan dimulai di Eropa, seterusnya berkembang ke wilayah lain termasuk Asia Pasifik. Saat ini ada dua kekuatan besar yang berhadapan di Asia Pasifik. Cina yang berhadapan dengan sekutu yang dipimpin oleh Amerika. Karakter Cina saat ini sangat mirip dengan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Dengan meletusnya perang di Eropa, maka Cina akan memanfaatkan situasi tersebut dengan semakin berani untuk menguasai Laut Cina Selatan, termasuk menginvasi Taiwan. Ketegangan akan semakin memuncak antara Cina dengan Amerika. Ekonomi Cina yang sangat bergantung pada Amerika akan mendapatkan tekanan yang sangat berat dengan berbagai sanksi ataupun embargo. Hal yang sama juga pernah dilakukan Amerika terhadap Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada akhirnya dalam kondisi ekonomi yang diambang kehancuran, Cina akan bertindak seperti Jepang, mencuri kesempatan untuk menghancurkan kekuatan Amerika di wilayah Pasifik. Inilah kondisi yang sangat berat yang akan dihadapi oleh negara-negara di Asia Pasifik. Dengan lumpuhnya armada Pasifik Amerika, Cina akan semakin leluasa menginvasi negara-negara di sekitarnya, hingga negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bencana kemanusiaan yang cukup berat akan dirasakan. Kekalahan sekutu oleh blok poros paralel dengan peristiwa Gulibati Rum, yakni kekalahan blok Romawi oleh blok Persia pada masa Muhammad. Namun 6 sampai dengan 7 tahun setelahnya, wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibu, Romawi melakukan revans menghancurkan blok Persia, yang berarti sekutu akan bangkit melakukan revans menghancurkan blok poros. Hal yang sama juga terjadi pada penghujung Perang Dunia Kedua. Perlu diketahui bahwa Perang Dunia Ketiga adalah perang nuklir. Daya hancurnya jauh melebihi Perang Dunia Kedua. Dan parahnya lagi, dahsyatnya perang nuklir akan diperparah dengan terjadinya gempa-gempa besar di berbagai tempat, sebagaimana yang disebutkan dalam Injil. Gempa besar akan menciptakan tsunami-tsunami raksasa dan mendorong meletusnya gunung-gunung berapi di berbagai wilayah. Dan ingat, perang serta bencana-bencana alam besar akan berimbas pada krisis pangan yang hebat dan pandemi yang luar biasa. Lengkap sudah kehancuran yang terjadi, meruntuhkan peradaban dan membunuh miliaran manusia. Jadi kembali saya menegaskan, Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata. Bencana-bencana besar segera mengguncang kehidupan dunia. Kita akan dihadapkan dengan kengerian-kengerian yang mencekam. Kita akan melihat pemandangan-pemandangan yang sangat tragis dan sadis yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan kita akan merasakan kepedihan yang menyayat-nyayat. Inilah gambaran yang akan menghadang di depan kehidupan kita. Dan tugas kami saat ini hanya mengingatkan, sudahkah kita siap menghadapinya? Apa yang mesti harus kita lakukan?